Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry, NIM 159. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis internasional. Bisnis internasional itu sendiri sangatlah luas. Bisnis internasional adalah aktivitas bisnis yang melibatkan antara dua negara atau lebih, baik milik pemerintah maupun swasta. Menurut para ahli bisnis internasional, yaitu yang pertama, menurut John Daniel 2013, bisnis internasional adalah sebuah kesatuan yang terdiri dari segala bentuk transaksi komersial yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Yang kedua, menurut Ruckman dan Hodgett, bisnis internasional adalah segala bentuk transaksi yang terjadi lintas batas negara untuk memenuhi kebutuhan individu maupun organisasi. Istilah bisnis yang serupa. Yang pertama, bisnis domestik. Bisnis domestik itu aktivitas yang hanya mencakup lingkup dalam negeri saja. Ini jelas bertolak belakang dengan pengertian bisnis internasional. Kebanyakan bisnis domestik yang tetap bertahan pada aktivitas bisnis dalam negeri saja, biasanya karena menghindari tantangan untuk masuk ke pasar internasional dengan berbagai risikonya. Bisnis domestik itu seperti adanya batas perdagangan dan tarif bea cukai, perbedaan undang-undang, perbedaan bahasa, budaya, dan serta faktor-faktor lainnya. Yang kedua itu bisnis multinasional. Bisnis multinasional itu biasanya disingkat PMN, adalah perusahaan yang beroperasi di berbagai negara, dan biasanya perusahaan ini sudah berada dalam skala raksasa. Perusahaan seperti ini memiliki kantor atau pabrik cabang di banyak negara, sementara menjadi sebuah kantor sebagai kantor pusat di mana mereka mengkoordinasi manajemen global. Tipe-tipe bisnis yaitu ada 4. Yang pertama, foreign trade. Jenis inilah yang seringkali dilakukan oleh sebagian besar negara. Jenis foreign trade ini cenderung seperti aktivitas ekspor sampai dan impor barang. Yang kedua itu trade in service, berbeda dengan free trade yang objek jualannya adalah barang berwujud. Trade in service adalah bisnis internasional yang objek barangnya itu intangible good atau barang tidak berwujud. Yang ketiga itu portfolio investment. Selain jual beli barang atau jasa, bisnis internasional juga bisa berbentuk investasi keuangan yang dilakukan di negara lain. Yang keempat itu direct investment, berbeda dengan portfolio investment yang menanamkan modalnya dalam bentuk sekuritas. Direct investment adalah investasi secara langsung atau penanam modal asing, di mana investor dalam lingkup perekonomian suatu negara menaruh minat pada bisnis di lingkup perekonomian negara lain. Manfaat bisnis internasional yaitu perdagangan merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan perekonomian suatu negara, termasuk di dalamnya adalah bisnis internasional.
Sering kali seiring majunya teknologi, perdagangan internasional juga semakin pesat dilakukan karena semakin mudahnya proses produksi dan transaksi. Adapun tujuan dalam adanya perdagangan internasional sendiri adalah untuk memenuhi segala kebutuhan dalam negeri, yang mana di dalam negeri itu sendiri kebutuhan tersebut belum bisa terpenuhi karena adanya keterbatasan. Selain itu, beragam manfaat juga bisa didapatkan dengan adanya bisnis internasional, baik bagi perusahaan sendiri maupun bagi negara secara luas. Mungkin penjelasan dari saya tentang bisnis internasional itu cuma seperti itu ya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.